Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik muatan SBDP tema 7 kepemimpinan. Subtema 2 pemimpin idolaku. Pada materi SBDP tema 7 subtema 2, kita akan belajar tentang tari daerah berpasangan dan unsur-unsur tari. Tari daerah berpasangan. Jenis tari ada dua, yaitu tari daerah dan tari kreasi modern. Berdasarkan banyak penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Kali ini kita akan belajar tentang tari berpasangan, yaitu tari yang dilakukan oleh dua orang. Contoh tari daerah berpasangan. 1. Tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari ini dipentaskan pada saat panen, sebagai bentuk ungkapan gembira dan rasa syukur. Saat ini, tari piring dipentaskan saat acara penting, seperti acara pernikahan. Tari piring dilakukan oleh penari putri dan putra. Yang kedua, tari serampang 12. Tarian ini dari daerah Melayu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Pencipta tarian ini adalah Sauti, yang diciptakan pada tahun 1940-an. Ada 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang berdasarkan tari Melayu. Tari serampang 12 adalah tari pergaulan yang dilakukan oleh penari putri dan putra. Yang ketiga, tari payung. Tari payung, properti payung dipakai untuk gerakan laki-laki, sedangkan properti selendang dipakai untuk gerakan perempuan. Busana penari pria yaitu baju kecak musang, kain saping, tanda atau songkok. Kemudian busana untuk penari wanita yaitu kebaya labuh, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Yang keempat ada tari legong. Tarian ini dari Bali, ditarikan oleh dua orang penari perempuan. Tarian ini merupakan ritual persembahan. Dulu, tari legong hanya boleh dilakukan oleh gadis yang belum menstruasi. Namun sekarang bergeser sebagai media hiburan. Properti dari tari legong diantaranya adalah kipas. Yang kelima ada tari janger. Tarian ini juga berasal dari Bali. Penari tari janger ada 10 orang. Sepasang muda-mudi. 5 penari laki-laki disebut kecak. 5 penari perempuan disebut janger. Penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersahutan. Tari janger bercerita tentang kisah drama Arjuna Wiwaha, Sunda, dan Upasada. Yang keenam ada tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu berasal dari Jawa Barat. Tarian ini merupakan cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Gerakannya ada goyang pinggul, pencok mungkit, gitu, dan geol. Ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah boning yang menjadi musik pengiringnya. Yang ketujuh ada tari Bambangan Cakil. Tarian ini berasal dari Jawa Tengah, menceritakan tentang perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria Janaka melambangkan kebaikan dan raksasa Cakil melambangkan kejahatan. Makna dari tari Bambangan Cakil adalah kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan. Yang kedelapan ada tari Zapin. Tarian ini berasal dari Riau. Tarian nuansa keislaman hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan Islam di masa silam. Yang kesembilan ada tari gandrung. Tari ini berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Tari gandrung dilakukan berpasangan laki-laki dan perempuan. Penari perempuan disebut gandrung, penari laki-laki disebut paja. Musiknya yaitu kempul, gong, kelunting, biola, kendang, dan ketuk. Tarian bentuk perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Tari gandrung juga sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tarian ini menjadi maskot Kabupaten Banyuwangi. Yang terakhir yaitu ada tari golek menak. Tari ini lahir dari Keraton Yogyakarta. Penciptanya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dipentaskan pertama kali tahun 1941. Tarian ini disebut juga tari beksa golek menak atau beksan menak.
Ide penciptaan ini dari pertunjukan wayang golek. Unsur-unsur tari. Ada 6 unsur tari, yaitu gerak tari, tata busana, tata rias, iringan tari, properti tari, dan tempat pertunjukan. Yang pertama, gerak tari. Gerak tari merupakan serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gerak tari ada 2 macam, yaitu murni, gerak tidak mengandung arti dan mementingkan keindahan, dan gerak maknawi, yaitu gerak yang mengandung arti. Yang kedua, ada tata busana, yaitu semua pakaian penari saat pentas. Tata busana disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian antara peran dengan karakter tarian. Yang ketiga, yaitu tata rias. Alat rias wajah seperti bedak, lipstik, pensil alis, perona mata, dan pipi. Tujuan tata rias yaitu mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian. Yang keempat, ada iringan tari, yaitu bunyi-bunyian untuk mendukung suasana tari. Bisa alat musik modern atau tradisional, bisa juga dari bunyi gerakan tubuh seperti hentakan kaki, tepuk tangan, siulan, atau nyanyian. Unsur tari yang kelima yaitu properti tari, yaitu semua alat yang digunakan untuk menari. Contoh, selendang, kipas, piring, payung, topeng, kuda, keris, dan tombak. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang ditampilkan. Yang keenam, ada tempat pertunjukan tari, yaitu panggung. Pentas tari bisa terbuka, bisa di lapangan, halaman, rumah, atau jalan. Bisa juga panggung berada di ruangan tertutup seperti kelas, gedung, atau aula. Demikian penjelasan materi SBDP tema 7 subtema 2 tentang tari daerah berpasangan dan unsur-unsur tari. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah mengerjakan soal online Google Form tema 7 subtema 2. Demikian pembelajaran materi SBDP tema 7 subtema 2. Terima kasih, tetap semangat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.